Hai, Halo. masih di Theology on the street. Street. Tapi yang pasti on the street itu sambil makan mie. Indomie Kuah kuah dengan telur, plus kopi. terus kopi. Aduh, kopinya enak. Enaknya makanan jalanan tuh gini ya, ha? Ayo. Aduh. Dan yang gimana nih hari ini breakfast apa kalian? Makan apa nih kalian hari ini? Tapi yang pasti kita udah semprot-semprot, udah pakai protokoler kesehatan ya. Please deh. Sip. Ya, aku tuh senang tuh nikmati hal-hal yang simple-simple begini nih. Terus rasanya kayak bersyukur to God, you are so good. The smell of this food is so amazing gitu. The smell of coffee is also like heaven. Apalagi di tengah COVID Jungle gini aja, ya. Jungle gini terus makan Indomie emang the best. That's why I love to be Indonesian. Gimana nih? What we are talking about today? Aku cerita sama Pauline. Kan lagi baca Genesis, kejadian lagi. Kejadian. Lalu sebenarnya ayat yang biasa sih, yang biasa kita denger gitu, yang ngomongin kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oh, ini berarti to be continue dari vlog sebelumnya yang kita bahas tentang cabin fever nih ya. Oke, terus how do you see about it? Ya kan, terus kan aku nanya ke Pauline nih, "Wah, lo bisa ngeliat image of God di dalam diri gua nggak sih?" Terus gue jawab, enggak. Lu ancur katanya gitu. Gue bilang iyalah, bisa lihat lah. Maksudnya kadang-kadang ya gue ngeliat seorang dia tuh Aduh. jadi kok bisa ya dia berpikir beyond normal people think. Ada gila itu mikirnya. Soalnya kalau kadang-kadang gue ngomong sama dia, orang kadang-kadang suka kayak, oh iya ya, kok lu bisa mikir kayak gitu ya? Kayak begitu loh. Jadi gue bilang iyalah, maksudnya Dwi tuh selalu bilang bahwa gue tuh sekolah tuh bukan di sekolah yang bagus. Gue tuh nggak pernah sekolah di sekolah yang bagus, Pal. Gitu, terus kuliah juga dan sebagainya. Tapi gue ngerasa bahwa dia tuh kayak Tuhan pakai dia tuh luar biasa dengan pemikiran-pemikiran yang anehnya dia. So I can see God's pictures in her through that point. Kadang kita tuh apa ya? Karena kita tuh kalau dia terhadap diri sendiri nggak bisa ngelihat gitu bahwa ada God's image di dalam diriku gitu. Gitu Karena seringkali kita melihat diri kita kurangnya ya. kurangnya gitu. Terus apalagi kan Tuhan bilang gini, Paul, menurut gambar dan rupa Allah supaya kamu itu berkuasa atas bumi dan mengusahakannya gitu, menaklukkannya gitu kan. Ya. Dan kita kan aku nggak ngeliat diriku sebagai Berkuasa. orang yang iya gitu, punya kemampuan untuk menaklukkan dunia ini, bukan dalam arti conquering power ya, tapi maksudnya apa ya, ini loh dunia ini diciptakan untuk kamu kelola gitu, untuk kamu usahakan, untuk kamu kembangkan. Kan kita nggak mikir gitu ya kadang-kadang gitu loh, Pau. Kadang-kadang kita menyerah ya, lebih banyak menyerahnya. Gue mah banyak menjadi dikuasai oleh dunia kadang gitu. Ngeliat ini sedikit minder, ngeliat ini sedikit ngerasa nggak mampu. Mulai kita bahas namanya insecurity ya. Lagi gitu. Tapi seorang Dwi Maria pernah merasa insecure kan? Ya, sering lah. Oh, oke. Sering. Gitu. Jadi kadang perlu diingatkan bahwa kita tuh punya God's image di dalam diri kita. Makanya kemarin gue nanya, kapan lu lihat nggak sih gambar Tuhan dalam diri gue? Lalu dia nanya, iya kalau aku kepalanya ngeliat lah, kamu kreatif gitu kan, kreativitinya Allah gitu, terus kemampuan untuk melihat beauty gitu. Gue kan nggak, ya baru belajar gue. Semua ada waktunya. Paul itu suka bunga. Gue apa sih yang bagus? Gue dikasih bunga sama orang gitu ya. Oke, gue bingung apresiasinya. Setiap orang tuh punya beauty-nya masing-masing, itu punya gambar dan rupa Allahnya tuh masing-masing dalam bentuk yang berbeda ya. Yang beda gitu. Dalam bentuk yang berbeda kalau gue lihat sih. Jadi ya memang disitulah kita harus mengusahakan untuk ya kita melihat positif side-nya kita gitu. Dan mengembangkannya. Karena Tuhan tuh memprogram kita itu dengan
dengan segala hal yang amazing gitu loh. Dan tadi ada chipnya Tuhan, sparknya Tuhan dalam diri kita. Tuhan yang pencipta. Jadi kita bisa menciptakan sesuatu gitu. Kalau kita bisa ide ini, yuk bikin ini yuk. Masak lah misalnya. Sekarang kan COVID jadi suka masak kita ya. Dia nggak bisa, Pauline masak ayam Serundeng. lengkuas. Itu kan maksudnya the image of God gitu loh ya, creating something gitu. Iya loh, jadi kalau misalnya kita berpikir bahwa kita tuh the image of God, dan berarti kita punya kemampuan untuk create something, nggak ada dalam diri kita yang bisa bilang bahwa gue mah nggak kreatif, gue mah nggak bisa, gitu ya. Itu mah karena nggak usaha aja, karena males aja. Karena sebagai image of God, salah satunya adalah kita makhluk pencipta. Pencipta gitu. Mencipta memang bedanya kita dalam mengembangkan teknologi dari apa yang sudah ada gitu ya. Betul, bukan ya kita dikasih inovasi lah, kan kemampuan inovasi. Makanya kalau aku jadi berpikir ya, kalau kalian apapun lah pekerjaan kalian, mau jadi guru kayak, mau jadi arsitek kayak, mau jadi dokter atau apa, ingat image of God tuh nempel banget di kita. Bukan soal karakter aja, ya nggak sih? Iya. Bukan cuma soal karakter, apa sifat-sifat Allah dalam kita, tapi kemampuan untuk mencipta, untuk menciptakan sesuatu gitu yang, dan itu yang bisa kita nikmati gitu loh. Kayak Tuhan tuh menikmati ciptanya kan. Waduh, sungguh indah. Dan orang lain juga nikmati, kita nikmati. Oh, dan satu lagi betul, orang lain nikmati dan mendapatkan dampak yang positif dari apa yang kita ciptakan. Ya simple gitu loh, simple. Ini kita ngomongin hal yang sehari-hari. Kayak Pauline bikin ayam lengkuas itu tuh something yang creating something yang bisa di-share sama orang lain, yang kita nikmati. Wow, enak ya gitu, kita enjoy gitu. Betul. Gitu. Di dalam pekerjaan juga. Pekerjaan, ciptain kurikulum kah, Kadang-kadang aku belajar juga dari Dwi, gimana cara dia ngajar gitu ya. Make it as simple as possible, less is more dan sebagainya. Tapi membuat orang lain banyak belajar. Membuat murid-muridnya, siswanya banyak belajar. Kadang-kadang ya ini saya mengencourage guru-guru juga gitu ya. Jangan terlalu berpikir jadi guru itu cuma sebagai pekerjaan tok. Tapi jadi guru tuh menciptakan sesuatu untuk bisa anak-anak itu termotivasi untuk menciptakan lagi. Betul. Dan menikmati hasil kreasi kita ya. Dan menikmati yang pasti itu. Kayak Tuhan, wah semuanya indah. Kita juga bisa tasting, wah hebat. Good job, Pak. Kadang tepuk diri sendiri, good job, Dwi, good job gitu. Semuanya indah, kita assess kan. Tuhan kan bikin assessment ya, tiap kali ciptain sesuatu dia assess, berhenti dulu. Tuhan yang sangat menghargai waktu break. Gitu. Nggak mencipta terus kan. Kalau di Alkitab itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu kan bukan berarti berurutan satu hari, nggak berdasarkan waktunya kita lah, bukan kronosnya kita. Tapi kan kairosnya dia, tapi ada waktu break, berarti kan dia lihat dulu dan bisa jadi ciptain semua dalam satu kali kan, bisa jadi. juga, we never know. Tapi dia kasih break gitu. Iya. Itu luar biasa kasih break dan ngelihat semuanya baik. Semuanya baik. Nah, kita pernah nggak break dulu terus melihat good job, Dwi. Nah, COVID ini nih membuat kita semua orang break terus. Oh iya, Tuhan paksa loh. Membuat kita cobalah pikirkan apa yang sudah kau kerjakan, apa yang sudah orang lain kerjakan, bikin apresiasi, bikin assessment. Benar. Gitu. Tuhan paksa kita untuk break nih, teman-teman. Jadi, it's time for us. Terus gitu. Selain daya kreasi ya, a love of beauty gitu. Jadi bisa ngebedain mana yang bagus dan yang enggak gitu. Itu tuh kadang-kadang harus dilatih loh, Paul. Gue ya kayak misalnya ya, biasalah mak-mak ya, ibu-ibu di rumah. Dulu gue kalau waktu remaja tuh kan males lah ya bersih-bersih rumah ya, biasalah anak remaja kan. Maunya main sini main sana. Itu dia sampai aku ingat kata-katanya. Kok nggak bisa ngelihat ya mana yang bersih mana yang enggak? Siapa emakmu ngomong gitu? Nggak bisa bedain, nggak bisa ngerasa. Nah sekarang tuh terngiang-ngiang ya. Pikir kalau kita di image of God harusnya kita bisa ngebedain mana yang beauty, mana yang enggak. Ya kan? Mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang bersih, mana yang kotor. Ya. Jangan sampai karena kita hidup di yang kotor-kotor, nyaman dan nggak nganggap itu sebagai problem gitu.
Kan Tuhan nggak gitu. Chaotic kata Tuhan, enggak diberesin, di put order. Oh, dan Tuhan kita Tuhan yang sangat orderly ya dalam semua. Ya, ciptaannya aja, ada siang, ada malam, ya kan? Semuanya di put in order gitu. Iya benar. Makanya kalau Beauty misalnya order, kalian, heeh. makanya jadi refleksi kalau misalnya kita berantakan, kalau kita ya itu ya maksudnya enggak apa namanya enggak atur, enggak mengatur diri kita, image of God-nya juga Cloudy, blur. blur. Nah, apalagi kalau begini tinggal di rumah, kalau rumahnya kotor berantakan juga kan, gimana ya? Ada yang hoarder nggak nih kalian? Tukang numpuk Wow. barang-barang nggak? Iya, gara-gara home makeover tiap hari gua keluarin sampah ini. Pokoknya ya gue kalau ke kampus ada satu tempat di kampus itu tuh kalau misalnya banyak recycle, pasti barangnya Dwi. Oh, pasti barangnya Dwi karena dia lagi beres-beres. Good job Dwi, good job. Ya, jadi refleksi lah ya teman-teman ya di Refleksi. masa-masa COVID ini. Is this a time for us to break gitu ya, break dari semua kegiatan kita dan mengevaluasi, merefleksi, dan yang kedua atur lagi, rearrange lagi hidup kita, rearrange lagi prioritas, mungkin visi misi hidup kita juga ya included di dalamnya, Belajar untuk enjoy, dan belajar untuk menikmati hidup. menikmati ini Indomie nih. Ini once in a while, padahal gue nggak boleh Gua- makan ini lagi, aduh. Gue jarang banget makan ini. Iya, tapi ya Makan telur, once in a while lah ya, dengan apa, bukan soal dengan apa makan apanya, tapi dengan siapanya kita makan. Dengan Waduh. Tuhan, kita makan dengan Tuhan ini. Thanks God. Oke deh, kita habisin makan kita dulu. Heeh. Nanti kita bahas hal-hal yang lain apa sehubungan dengan kita struggle Ayo. di masa-masa COVID-19 ini. Oke? Ya, Let's eat dulu. bye. Bye.